Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Wanita Rosida, 2 Rati Ayu Rwandani, dan 3 Muhammad Samsul Huda yang akan membahas tentang uji normalitas menggunakan metode uji Lilliefors dan uji Chi-kuadrat. Uji normalitas data adalah bentuk pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji normalitas berguna untuk membuktikan data dari sampel yang dimiliki berasal dari populasi berdistribusi normal atau data populasi yang dimiliki berdistribusi tidak normal. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuktikannya. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji statistik normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu, perlu suatu pembuktian. Pembuktian normalitas dapat dilakukan dengan manual, yaitu dengan menggunakan kertas berulang normal atau dengan menggunakan uji statistik normalitas. Selanjutnya tentang metode Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Saya Rati Ayu Rwandani akan menjelaskan mengenai syarat uji Lilliefors. Syarat uji Lilliefors dibagi menjadi 3 syarat, yaitu yang pertama, data berskala interval atau ratio. Data ini biasa disebut dengan data kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, data untuk nilai N yang memiliki nilai yang besar maupun untuk nilai N yang memiliki nilai yang kecil. Signifikasi uji Lilliefors. Signifikasi uji Lilliefors yaitu nilai fx min sx terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors. Jika nilai fx min sx terbesar kurang dari nilai tabel Lilliefors, maka HO diterima dan juga HA ditolak. Jika nilai fx min sx terbesar lebih besar dari nilai tabel Lilliefors, maka HO ditolak dan HA diterima. Metode Chi-kuadrat. Metode Chi-kuadrat mempunyai pengertian uji Chi-kuadrat adalah suatu ukuran yang menyangkut perbedaan yang terdapat di antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi teoris atau frekuensi harapan yang dinyatakan oleh statistik Chi-kuadrat. Rumusnya seperti ini. Xx yaitu Chi-kuadrat, FO yaitu frekuensi yang diobservasi, sedangkan untuk FA yaitu frekuensi yang diharapkan. Pengujian normalitas data dengan Chi-kuadrat dilakukan dengan membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang terkumpul atau biasa disebut dengan B dengan kurva normal baku atau standar A. Bila B tidak berbeda signifikasikan dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Langkah uji normalitas dengan menggunakan Chi-kuadrat. Adapun beberapa langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan jumlah interval. 2. Menentukan panjang kelas interval. 3. Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. 4. Menghitung frekuensi yang diharapkan. 5. Membandingkan harga Chi-kuadrat dengan Chi-kuadrat tabel. Selanjutnya yaitu signifikasi uji Chi-kuadrat. Signifikasi
Uji nilai X2 hitung dibandingkan dengan X2 tabel atau Chi-square ada 2. Jika nilai X2 hitung kurang dari nilai X2 tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Sedangkan jika nilai X2 hitung lebih dari nilai X2 tabel, maka HO ditolak dan HA diterima.